Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai materi pedagogi. Kali ini pembelajaran kedua tentang karakter peserta didik. Materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian karakteristik peserta didik, dan yang kedua, ragam karakteristik peserta didik. Pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Ragam karakteristik peserta didik dan strategi pembelajarannya. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Keberagaman karakteristik tersebut tentu membutuhkan langkah dan strategi belajar yang baik. Mari kita bahas satu persatu berbagai ragam karakteristik dan strategi belajarnya. Karakteristik yang pertama adalah etnik atau suku bangsa. Di dalam suatu sekolah dan kelas tertentu, bisa jadi terdapat multi etnik atau suku bangsa. Contoh kasus dan strategi belajarnya. Pak Ardi adalah seorang pendidik di kelas 6 sekolah dasar yang peserta didiknya terdiri dari etnik Jawa semua atau Sunda semua. Tentunya tidak sesulit ketika menghadapi peserta didik dalam satu kelas yang multi etnik. Jika Pak Ardi melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Kemudian ketika memberi contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Kemudian perbedaan karakteristik yang kedua adalah perbedaan kultural atau budaya. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Contoh kasus dan strategi belajarnya. Misalnya, Pak Irwan seorang pendidik di salah satu SMA. Ketika menjelaskan materi pelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh, perlu mempertimbangkan keberagaman budaya tersebut, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Keberagaman karakteristik selanjutnya adalah status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Contoh kasus dan strategi belajar. Pak Hamzah mengajar di kelas yang beragam latar belakang status sosial ekonominya. Implikasinya, dia harus mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, dalam proses pembelajaran, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Keberagaman karakteristik berikutnya adalah minat. Minat merupakan faktor penting di dalam proses pembelajaran dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Contoh kasus dan strategi pembelajarannya.
Pak Ardi adalah seorang pendidik dari salah satu sekolah. Hari itu sudah disepakati membahas tema H. Pada saat melakukan proses pembelajaran, di awal pembelajaran terlebih dahulu, beliau mengemukakan tema yang akan dipelajarinya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mempelajari tema H. Kemudian, untuk melihat kemampuan awal peserta didiknya, dilakukan pretest atau tes awal terlebih dahulu. Setelah tahap-tahap tersebut dilakukan, kemudian Pak Ardi melakukan tahapan inti, yaitu membahas tema H melalui media permainan ular tangga yang menjadi kesukaan peserta didik. Suasana kelas tampak antusias, aktif, dan menyenangkan. Setelah materi dipahami dan waktunya cukup, maka Pak Ardi mengakhiri pelajaran dengan kegiatan penutup. Perbedaan karakteristik selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak usia taman kanak-kanak berada pada taraf praoperasional konkret, sedangkan peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, dan peserta didik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan berada pada tahap operasional formal. Contoh kasus dan strategi pembelajaran. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Berikutnya, kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Contoh kasus dan strategi pembelajarannya. Saat Pak Yudi akan melakukan pembelajaran tentang topik darah, hierarki kemampuan yang akan dicapai peserta didik yaitu siswa dapat menjelaskan darah, golongan darah, komponen darah, fungsi darah, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah. Berdasarkan hierarki kemampuan ini, maka kemampuan menjelaskan pengertian darah akan menjadi kemampuan awal yang harus dimiliki ketika akan membahas golongan darah dan seterusnya. Perbedaan karakteristik selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Hal ini juga diungkapkan oleh Connell, yaitu visual learners, auditory learners, dan kinesthetic learners. Contoh kasus dan strategi pembelajarannya. Bu Santi sebagai guru di suatu kelas memiliki peserta didik 30. Dari jumlah tersebut diketahui ada 2 jenis gaya belajar yang dominan dimiliki peserta didiknya, yaitu 18 peserta didik yang bergaya belajar visual dan 12 peserta didik bergaya belajar auditori. Bu Santi akan lebih tepat jika dalam melakukan pembelajarannya tidak klasikal tetapi kelompok, yaitu kelompok peserta didik yang dominan bergaya visual dan kelompok peserta didik yang dominan bergaya belajar auditori. Kelompok belajar yang dominan bergaya visual, pembelajarannya bisa dilakukan misal melalui multimedia dan membaca modul atau buku paket. Sedangkan yang dominan bergaya belajar auditori, pembelajarannya dapat dengan cara diputarkan CD audio dan mendiskusikan suatu topik secara verbal. Keberagaman karakteristik selanjutnya adalah motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau disebut motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri, disebut motivasi ekstrinsik. Contoh kasus dan strategi pembelajaran. Misalnya, Pak Fikri selaku pendidik sekolah dasar meminta kepada peserta didiknya untuk belajar secara berkelompok mendiskusikan suatu topik. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya. Misalnya kelompok 1 diminta melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Setelah presentasi selesai, guru kemudian memberi pujian dengan mengatakan, bagus sekali presentasi kalian. Kemudian giliran kelompok berikutnya
Setelah presentasi selesai, Pak Fikri kembali memuji peserta didiknya dengan mengatakan, "Hebat, kelompok kalian hebat." Dari tindakan guru seperti itu, tentunya peserta didik akan menjadi lebih semangat atau termotivasi dalam belajarnya. Perbedaan karakter selanjutnya adalah perkembangan emosi. Dengan emosi, peserta didik dapat merasakan senang atau gembira, aman, semangat, bahkan sebaliknya peserta didik merasakan sedih, takut, dan sejenisnya. Contoh kasus dan strategi pembelajaran. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Atas dasar inilah, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain monopoli, ular tangga, atau kartu kuartet dan media sejenisnya. Berikutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Peserta didik tentunya berbeda-beda dalam perkembangan sosialnya. Contoh kasus dan strategi pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan peserta didik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik antara lain melaksanakan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai peserta didik, menghargai kemampuan orang lain, dan bersabar dengan sikap orang lain. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran. Model pembelajaran ini akan menumbuhkan sikap saling menyayangi. Perbedaan karakteristik berikutnya adalah perkembangan moral dan spiritual. Dalam hal ini, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang pertama adalah metode keteladanan. Pendidik memberi contoh langsung atau menjadi percontohan kepada peserta didiknya, baik dalam bicara, berperilaku, maupun lainnya. Melalui percontohan atau keteladanan akan lebih berkesan pada peserta didik dibandingkan dengan hanya kata-kata. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode ini berarti peserta didik diharapkan melakukan pengulangan untuk hal-hal yang sifatnya baik, seperti misalnya berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar, membaca buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, metode nasihat. Pendidik diharapkan memberikan nasihat tentang kebenaran kepada peserta didiknya secara konsisten. Yang keempat, pembinaan akhlak. Pendidik diharapkan memberikan nasihat tentang kebenaran kepada peserta didiknya secara konsisten. Yang keempat adalah pembinaan akhlak. Pendidik diharapkan dapat selalu membina akhlak atau budi pekerti yang mulia dari peserta didiknya, seperti sikap rendah hati, hormat pada orang yang lebih tua, dan sabar. Ini adalah slide terakhir. Perbedaan karakteristik peserta didik berikutnya adalah perbedaan perkembangan motorik. Perkembangan motorik menurut Hurlock diartikan sebagai perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Ada dua jenis motorik pada anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, anak usia 3 tahun dapat diminta untuk melakukan gerakan seperti melompat, berlari ke depan, dan berlari ke belakang.
Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Contohnya, perkembangan motorik halus anak usia 3 tahun, misal bermain puzzle sederhana, tetapi kadang-kadang tidak disangka dapat membangun menara tinggi dengan menggunakan balok. Nah, demikianlah materi yang dapat saya rangkum untuk Bapak Ibu semuanya untuk materi pedagogi bab tentang karakteristik peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.